Halo guys, it's Divya. Welcome to my channel. Aku udah lama nggak skincarean di YouTube. So hari ini kita bakal skincare-an. Sekaligus ini karena menuju akhir tahun, aku mau mulai ngebahas produk-produk yang terbaik di tahunnya. Jadi hari ini aku mau bahas Best Skincare of the Year atau di tahun 2023 versi aku. Sebelumnya aku jelasin dulu problem apa yang aku hadapi di tahun ini dengan kulitku ini. Sebenarnya kondisi kulit aku sendiri itu bukan acne prone tipenya, tapi tiap bulan ada aja jerawat kecil-kecil ya. Biasalah ya, namanya perempuan tuh ada hormonalnya, ada PMS-nya, mungkin dietnya juga, pola tidur dan sebagainya. Jadi ya udah begini gitu loh. Tiap bulan tuh ada aja kayak mungkin 2 atau 3 jerawat. Kalau untuk skin type aku sendiri tuh lebih ke normal to dry. Yes, normal to dry, bukan oily, bukan combi. Sedangkan biasanya produk-produk yang ada di pasaran yang untuk acne itu tuh dibuat cocok untuk teman-teman yang kulitnya oily, karena bisa kalau oily pasti acne prone. Jadi aku sendiri tuh lumayan suka frustasi untuk nemuin produk berjerawat yang masih enak di kulit aku, yang nggak bikin kering, ya paling nggak masih nyaman lah gitu loh. Nah kalau kondisi dan keluhan kulit kalian tuh serupa atau sama kayak aku, kayaknya kalian bakal cocok sama produk yang hari ini mau aku bahas. Hari ini tuh aku mau share produk dari Enpure. Ini tuh yang Cica series. Kalau diantara kalian ada yang belum kenal sama brand Enpure, biarpun mungkin mostly udah pada kenal, Enpure tuh brand skincare lokal yang bahan-bahannya tuh natural, organik, dan aman. So hopefully aman untuk semua jenis kulit, tapi tetap pakai produknya yang sesuai sama kondisi dan keluhan kulit kalian ya. Aku tuh udah banyak banget sebenarnya pakai produknya Enpure, bukan sekedar Cica series, pokoknya banyak. Dan si Cica series ini pun produknya sendiri banyak juga. Tapi karena hari ini aku pengen nge-share ke kalian produk yang menurut aku paling bekerja dan paling bagus, ini adalah si 3 di antaranya. Sesuai nama seriesnya, mereka tuh fokusnya pakai Centella Asiatica. Kulit aku tuh cocok banget sama Centella Asiatica, bagus untuk menenangkan tapi nggak berasa harsh juga, masih oke di kulit aku yang kering ini. Jadi bisa masih ngatasin kemerahan, jerawat dan sebagainya, tapi nggak bikin kulit makin kering. Alright, so aku bakal skincarean sambil share ke kalian gimana review aku sama satu-satu produknya. Alright, pertama dimulai dengan exfoliate. Ini aku pakai si Cica Acne Clear Pad. Ini tuh udah jar kedua aku BTW, dan sekarang mereka ngasih 10 extra pads. Kalau nggak salah punya aku lama tuh isinya masih 30 pads, tapi sekarang isinya jadi 40 pads. Salah satu masalah terbesar kalau kulit lagi ada jerawat, gimana cara eksfoliasinya. Dimana kalau kita ngangkat sel kulit mati itu udah hukum wajibnya, dikarenakan biasanya jerawat itu penyebabnya ada juga karena penumpukan sel kulit mati. Tapi kulitnya lagi meradang, lagi iritasi, merah, lagi cekat-cekit nggak nyaman, sedangkan biasanya eksfoliasi bikin makin berasa cekat-cekit gitu loh. Jadi itu tuh pertanyaan yang paling sering muncul juga di Instagram aku, kak kulit aku jerawat, aku bingung mau eksfoliasi pakai apa. Sebenarnya types of exfoliant sendiri tuh banyak gitu ya, ada yang mungkin modelnya serum, toner, dan scrub dan sebagainya. Tapi kalau aku bisa rekomendasiin yang menurut aku masih aman buat teman-teman kulitnya jerawat ataupun sensitif, itu pakai pad, karena ini memang modelnya masih enak banget di atas kulit kalian. Berhubung ini aku syutingnya pagi, jadi aku udah pakai si padnya tadi malam. Aku bakal kasih footage-nya aja sekaligus nunjukin ke kalian. Ini tuh gentle exfoliation pads, jadi ini ada tekstur kasar di sisi satunya, sama ada yang teksturnya itu lebih halus sisinya. Aku udah pernah coba exfoliation pad dari brand lain, ada yang sisi kasarnya tuh jauh lebih kasar dari ini, sedangkan punyanya Enpure ini sebenarnya menurut aku nggak kasar sama sekali, cuma lebih ada teksturnya aja. Jadi ini untuk yang fase pertama eksfoliasi kalian, pertama kalian pakai dulu sisi kasarnya, abis itu setelah selesai baru pakai yang sisi halusnya. Nggak usah worry ini bakal ada rasa cekat-cekit atau gimana, karena kalau di aku pribadi nggak ada rasa cekat-cekitnya. Dan kalau memang kulit kalian bener-bener lagi meradang banget, lagi tekstur, kalian bisa atur aja kecepatan kalian pas lagi gosok-gosok si kapasnya ini. Karena kebetulan kalau aku jerawatnya nggak terlalu banyak, jadi aku bisa lumayan kenceng untuk gosoknya. Tapi kalau ternyata breakout kalian lagi lumayan banyak, bisa pelan-pelan aja, yang penting kegosok dengan merata. Setelah udah selesai, kalian tuh bakal bisa lihat kalau ternyata masih ada sisa-sisa kotoran di muka kalian, karena kapasnya pasti jadi berubah warna gitu. Even punya aku, ketika aku rajin eksfoliasi, itu pasti tiap abis gosok masih ada aja gitu warna-warna kayak kotoran gengges di atas kulit ini. Selain di muka, ini tuh bisa dipakai di area lain juga di badan, kayak mungkin di siku, di lutut, di ketiak. Jadi kalau kalian ngerasa takut untuk nggak abis nih bakal 40 pads, no worries, karena menurut aku bakal abis aja gitu loh, karena ini multifungsi. Dan satu hal lagi yang paling aku suka dari si Clear Pad ini, karena ini bukan sekedar eksfoliasi, tapi ini juga karena ada kandungan Cicanya, ini bisa ngasih efek calming di jerawat atau di kulit kalian. Maka aku suka banget abis eksfoliasi nggak berasa kering, nggak berasa yang kayak kemerahan, iritasi, malah rasanya tuh kayak kulitnya lebih adem gitu, dan juga cerahnya kelihatan banget. Buat kandungannya sendiri, dia ada organik Centella Asiatica 0,02%, juga ada AHA, BHA, PHA, allantoin, dan juga panthenol.
Next we have my favorite acne toner. Ini tuh Centella Asiatica Acne Toner. Kayaknya ini toner pertama yang aku pernah lihat ada daun beneran di dalam ya. Itu daun Centella Asiatica. Aku lupa deh bahasa Indonesia Centella Asiatica itu apa ya? Pegagan kalau nggak salah. Ini lihat deh. Tuh, ada daunnya beneran, lucu banget. Toner ini tuh sebenarnya populer banget. Dia tuh menang Best Toner dari Beauty Hall Awards Indonesia 2023. Jadi memang kayaknya udah banyak orang juga yang pakai, bukan cuma aku. Ini juga botol kedua aku. Jadi botol pertama aku tuh udah hampir habis sebenarnya, tapi aku lebih enak masukin ke video yang ini yang udah full. Kenapa aku pakainya lumayan cepat habis? Padahal ini isinya gede. Ini tuh 100 ml, tapi ada versi kecilnya juga 30 ml. Dikarenakan aku sebenarnya paling sering pakai dia itu sebagai CSM. Jadi kulit aku, kata dia aku bilang, kan gampang kemerahan. Biasanya tuh kalau pagi-pagi aku memang CSM. Sebenarnya kalau untuk pemakaian toner sendiri tuh ada 5 metode yang kalian bisa lakukan. Pertama, bisa apply pakai kapas atau dituang di tangan aja. Cuma memang kalau tonernya tuh tipe yang watery banget kayak ini, aku lebih rekomen untuk apply-nya pakai kapas. Ketiga, bisa CSM atau Chizusaiki method kayak aku sekarang gini. Jadi di-apply di kapas, terus dikompres di muka kayak gini. Itu kayak ditunggu selama sekitar 5-10 menit. Keempat, bisa kalian pakein spray karena berhubung si toner ini kan teksturnya watery banget, jadi dia tuh masih bisa kalian pakai spray kayak pakai face mist gitu, tuh jatuhnya praktikal banget juga. Terakhir, kalian bisa pakai namanya icing toner. Jadi si tonernya ini bisa kalian masukin ke cetakan es batu, terus tunggu sampai beku, terus habis itu pas udah jadi es batu ya kalian oles-oles ke muka kalian. Itu tuh sensasinya dingin dan kayak treatment kalau di klinik-klinik gitu lah, kayak pakai batu dingin gitu, tapi ini isinya tuh langsung toner. Set a timer for 5 minutes. Nah, kenapa aku suka sama si toner ini? Karena biarpun dia buat ngatasin jerawat, tapi ini nggak bikin kering, ini malahan hydrating. Makanya di depan mereka juga klaimnya hydrating plus calming. Buat ingredientsnya sendiri, ini tuh katanya mengandung 11 kali acne power fighter dan juga ada tranexamic acid sama niacinamide. Jadi bisa sekaligus untuk ngebantu mudahin bekas-bekas jerawat yang ada di muka. Oke, ini udah 5 menit, tapi sebenarnya kapasnya tuh biasanya masih lumayan basah. Jadi aku apply di area-area lain sekalian. Jadi buat pakai toner ke keseluruhan muka juga. Ini tuh rasanya biarpun dia watery bener-bener kayak air, tapi bukan toner yang langsung nyerap terus hilang di kulit gitu aja. Ini tuh masih ada feels lembabnya. Biarpun emang pastinya nggak berlebihan karena memang ini jatuhnya first toner, tapi rasanya tuh masih nyaman, lembab, kenyal, dan juga langsung kelihatan kayak bright gitu, bukan kusam, enggak yang jadi nyerap moisture di kulit juga. Dan ini tuh hitungannya bisa jadi hacks buat kalian yang mungkin kulitnya tuh lagi ada kemerahan atau lagi ada jerawat yang bertekstur, pengen makeup takut nanti makeupnya jadi nggak flawless. Bisa pakai ini dan kulit kalian tuh kemerahannya bakal lumayan berkurang dan juga teksturnya tuh jadi lebih mendem. Kayak ini tuh tadi lebih nyonjol gitu, dan itu jadi nggak terlalu kelihatan gitu loh. Of course ini hasil satu kali pakai, tapi kalau kalian rutin pakai ini dengan metode CSM pasti bakal ngebantu banget. Next we have Cicatrix The Sun, ini tuh sunscreen cream. Ini tuh hypoallergenic sunscreen dengan SPF yang hasil uji in vivo-nya tertinggi. Biarpun itu bisanya SPF 50 PA++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 + tapi dari hasil uji in vivo-nya ini tuh SPF-nya 85,2. Aku tuh suka sebel sama orang-orang yang masih ngeyel tentang pakai sunscreen. Mungkin mereka belum aware betapa berbahayanya si sinar UV itu ke kulit kita, terutama kalau lagi berjerawat. Itu kan kondisi jerawat tuh lagi sensitif-sensitifnya, lagi meradang dan sebagainya. Kalau kena matahari langsung tanpa proteksi, ya udah jangan berharap itu jerawat bakal cepet sembuh gitu. Ini tuh di dalamnya mengandung natural cica leaf water, jadi ini natural, organic, dan juga aman. Bahkan boleh dipakai sama dede-dede mulai usia dari 3 tahun. Ini aku pakai sebanyak 2 ruas jari ya. Teksturnya tuh lebih ke watery gel, jadi masih nyaman banget. Ini even though mungkin kalau kulit kalian kering ataupun oily dan combi, menurut aku masih enak karena dia teksturnya nggak greasy sih. Dan ini nggak ada white case-nya. Of course pas awal pasti warnanya kayak putih gitu, tapi sembari di blend dia jadi translucent. Nah ini sunscreennya pas udah nyerap, ini aku tunggu selama sekitar 10 menitan karena kan sunscreen itu emang lumayan tebal. Jadi biasanya disaranin tuh kalau kalian pengen pakai makeup setelah pakai sunscreen, itu tuh tunggu sekitar 15 menitan emang. Ini nggak ada white case-nya sama sekali, jadi ini masih warna kulit aku dan finishnya emang glowing, beneran yang kayak glowing. Tapi ini bukan greasy sih, ini lebih ke moisturizing, enak gitu feelsnya. Dan yang paling penting ini enggak piling, ini tuh nggak ngelupas kayak nih, kalian lihat ya. Aku gosok-gosok, nggak ada apa-apa. Padahal ini SPF tinggi, tapi kayak nggak berasa pakai sunscreen, kayak masih
Enak banget, sumpah. Aku kurang tahu ini kalian di kulit oily gimana, karena kan kebetulan kulit aku tuh normal to dry. Selama ini sih kalau aku pakai ini di kulit aku masih enak-enak aja, nggak ada rasa yang kayak tebel, gerah, pliket tuh nggak ada. So tadi adalah best skincare of the year versi aku, khusus untuk teman-teman yang berjerawat. Aku bakal taruh link semua produknya di description box. Kalau kalian ada request lagi pengen aku bikin best products apa of the year, kalian boleh juga komen di bawah. So that is all for this video. If you like this video, please give me a thumbs up. Dan kalau kalian nggak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye bye.